Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bareng Ane di Hijrah Station. Dan di tangan Ane ini ada mushaf hafalan Utsmani yang sangat eksklusif banget. Kenapa disebut mushaf hafalan? Karena di sebelah kanannya dan sebelah kirinya ada cantolan-cantolan ayat yang bisa mengingatkan kita untuk membaca atau membaca ayat-ayat yang kita hafal. Tapi kali ini Anda nggak akan membahas tentang isi Al-Quran ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini Anda bakalan berbagi tips bagaimana kita membawa Al-Quran dengan aman kemanapun kita pergi. Ya emang sih hari ini kita lagi stay at home, lagi ada di rumah. Jadi tentunya kita nggak akan kemana-mana, dan ya ketika di rumah Al-Quran kita taruh di mana aja, bisa aja di tempat yang aman dan di tempat yang baik. Tapi mungkin kalau sesekali kita harus pergi, dan next kalau misalkan PSBB ini udah selesai dan kita bepergian, jangan lupa bawa Al-Quran kemanapun. Karena bagaimanapun membawa mushaf Al-Quran itu lebih utama dibandingkan ketika kita membawa aplikasi Al-Quran yang ada di dalam handphone ini. Ya guys? Nah, jadi seringkali kita bingung ketika kita membawa Al-Quran di dalam tas kita. Kita masukkan, kemudian ketika kita mau masuk kamar mandi, bingung, aduh gimana ketika naruh tas di dalamnya ada barang berharga seperti handphone, kamera, dan lain sebagainya. Dan kalau kita bawa tasnya di dalamnya ada Al-Quran, bingung kan? Nah, ada dua cara. Yang pertama, kita masuk kamar mandi atau masuk toilet, masuk WC di tempat umum seperti biasa, kemudian kita keluarkan Al-Quran yang ada di dalam tas kita, kemudian kita simpan di tempat yang aman, di tempat yang baik, lalu kita masuk ke dalam toilet. Bisa kan seperti itu? Nah, atau bisa dengan cara yang kedua. Cara yang kedua, kita cari orang. Biasanya di depan toilet itu ada penjaga kamar mandi atau penjaga WC atau siapapun yang berada di depan toilet itu, kita minta tolong sama dia untuk menjaga tas kita. Ya kalau perlu kita tanya dulu apa statusnya dia di situ. Nah, teman-teman sekalian, itu dua tips yang tentu akan lebih menenangkan buat kita ketika kita membawa Al-Quran di dalam tas kita. Kenapa? Karena seperti kita tahu, kita nggak boleh membawa Al-Quran ke dalam toilet, kamar mandi, dan tempat-tempat kotor lainnya. Nah, inilah tips yang aman buat teman-teman ketika bepergian dan membawa Al-Quran. Nah, sedikit berbagi tentang mushaf hafalan Al-Quran ini.
di dalamnya tentu ada fitur-fitur yang menarik, yang terbaru, yang membantu kita untuk memperbanyak hafalan Al-Quran. Yang pertama di sini ada panduan hafalan untuk membantu mempercepat dalam menghafal Al-Quran. Di situ ada lingkaran biru, teman-teman bisa lihat. Nah, mulai dari lingkaran biru itu ada kutipan kata pertama ayat di halaman berikutnya untuk membantu menghafal Al-Quran di pojok kiri dan kanan setiap halaman. Jadi untuk membuka halaman berikutnya sudah ada cantolan. Kemudian naik lagi sedikit, di garis yang warna jingga atau orange ada tajwid warna untuk memudahkan para pemula dalam membaca Al-Quran. Kemudian di garis yang merah naik lagi satu garis, ada font Rasm Utsmani standar Timur Tengah dengan seluruh tanda bacanya. Jadi semua ayat bisa dibaca dengan baik karena hurufnya lengkap dengan syakalnya. Kemudian naik lagi dengan garis yang biru, garis yang hijau, terjemah Al-Quran dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang memudahkan untuk memahami arti ayat dan tadabbur. Dan yang terakhir di garis yang warna ungu, di situ ada panduan hafalan untuk membantu mempercepat dalam menghafal Al-Quran. Dan ini adalah yang biasa kita temukan di mushaf-mushaf lainnya, mushaf hafalan Utsmani Madinah dengan fitur-fitur yang standar. Nah, teman-teman, itulah keutamaan dari fitur-fitur mushaf hafalan Utsmani ini. Teman-teman bisa dapatkan Al-Quran ini di link di bawah ini, dan teman-teman juga bisa mendapatkan Al-Quran dengan fitur-fitur yang sama dengan ukuran yang berbeda, karena mushaf hafalan Utsmani Madinah ini mempunyai 3 jenis. Yang pertama yang ada di tangan saya ini adalah dengan cover dompet dengan ukuran A6. Di atas ini ada yang lebih besar dan masih ukuran dompet seperti yang digambar ini. Ini adalah mushaf hafalan Utsmani Madinah dengan ukuran A5 dengan warna-warna yang menarik. Dan yang ketiga, ada juga mushaf hafalan Utsmani Madinah dengan hardcover, jilidnya menggunakan hardcover eksklusif dengan ukuran A6, dan yang satu lagi dengan menggunakan A5. Jadi ada 4 model mushaf hafalan Utsmani Madinah, dan teman-teman bisa miliki sesuai dengan selera masing-masing dong. Kalau saya lebih suka mushaf hafalan Utsmani Madinah karena ada resletingnya dengan model dompet seperti ini. Kalau ada resletingnya seperti ini, ketika ditaruh nggak mudah terbuka, dan tentunya akan lebih bersih dibandingkan dengan mushaf yang menggunakan cover eksklusif seperti yang tadi dilihat oleh teman-teman. Baik, mungkin itu aja kali ya tips dan sekalian unboxing kali ya, pengenalan tentang atau review tentang mushaf hafalan Utsmani Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Jangan lupa teman-teman, biar bisa lebih bermanfaat lagi, silakan jangan lupa yang belum subscribe deh sekarang ya. Like dan share video ini, jangan lupa komen kalau ada masukan, kalau ada kritik, saran yang membangun kami agar kami bisa lebih baik. Silakan komen, jangan lupa komen di bawah ini. Kemudian yang terakhir, semoga Ramadan atau puasa di bulan Ramadan kita tahun ini adalah puasa yang terbaik untuk kita semua, dan puasa kita diterima oleh Allah dengan segala ibadahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.